Halo kawan dan kawan, balik lagi sama aku dan aku baru. Dan di video kali ini guys, kita bakalan melanjutkan lagi membaca materi kita agama ya, agama Katolik maksudnya. Walaupun agama gua Kristen, tapi gua sekolah di beragama. Bukan ini. Ini soal ya. Ini dia. Ya. Kita mulai dari sekarang. Yaitu terlibat dalam pelestarian lingkungan. Oke guys. Nah di sini lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, yang perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, jadi makhluk hidup itu emang penting banget. Kalian makan sayur itu apa? Itu makhluk hidup ya sebenarnya. Tuh, untuk kelangsungan kehidupan. Nah, kalau nggak ada makhluk hidup, pasti kita nggak sehat ya. Sayur itu banyak sekali vitaminnya. Tunggu. Betul. Ya, banyak sekali vitaminnya yang menyehatkan tubuh kita ya. Ya, langsung saja kita ke slide berikutnya. Lingkungan alam di sekitar kita sudah mengalami penurunan kualitas. Nah, kadang-kadang mengapa? Kata tanya mengapa. Nah, di sini kalian bisa lihat. Beberapa lahan tanah tidak subur. Airnya banyak yang tercemar oleh limbah keluarga. Udara mulai kotor sehingga banyak orang yang mengalami sakit pernapasan. Pencemaran udara itu disebabkan karena kurangnya pohon dan banyaknya gas dari kendaraan dan pabrik. Banyak jenis tumbuhan dan hewan mulai punah. Seperti itu. Jadi di sini airnya kita lihat dulu yang nomor 2 nih. Airnya banyak yang tercemar oleh limbah keluarga. Ini airnya. Ya, airnya lah yang paling penting dari semuanya. Lingkungan alam akan hidup kalau ada air yang bersih. Tapi bagaimana kalau airnya kotor? Kita nggak akan bisa hidup untuk minum. Masa kita minum air kotor? Nggak mungkin kan? Udara juga mulai kotor, yang bisa mengalami sakit pernapasan. Dulu pernah ada kabut asap karena gua masih kelas 3, itu karena terbakarnya hutan. Nah, pembakaran hutan itu kami semua memakai masker sampai hilangnya itu kabut asap ya. Sampai api di hutan itu padam. Satu hutan aja terbakar, itu pasti asapnya sudah kemana-mana. Bukan hanya di daerah itu saja. Pasti asapnya sudah menyebar. Apalagi ditambah lagi dengan pabrik dan kendaraan. Kalian lihat di kendaraan kalian ada knalpot di sampingnya itu. Itu hati-hati aja ya. Walaupun nggak terlihat. Memang asap itu nggak terlihat. Dia gas nggak terlihat ya. Tapi bisa kita rasakan. Angin bisa kita rasakan walaupun kita tidak melihatnya. Ya.
Tuh, pencemaran udara itu disebabkan karena kurangnya pohon dan banyaknya gas dari kendaraan pabrik. Tuh ya. Jadi hati-hati aja, jangan main-main. Banyak jenis tumbuhan dan hewan mulai punah. Hewan. Siapa tahu hewan yang mulai punah di sini? Siapa tahu? Komodo, gajah, harimau Sumatera. Itu mulai punah dan lain-lainnya ya. Banyak orang yang tidak peduli dengan masalah lingkungan. Siapa yang begitu kadang-kadang ya? Gua juga ada sih. Gua juga ada. Tapi ada yang enggak yang kayak gitu? Coba komentar dulu di bawah. Banyak orang membuang sampah sembarangan, tidak mengelola air dengan baik, dan tidak menghemat energi. Tuh. Ya bagi kita itu biasa-biasa aja sih. Tapi bagi kita ya, tapi bagi alam itu enggak biasa. Apalagi membuang sampah sembarangan ya. Membuang sampah sembarangan. Di got, coba kalian lihat. Bersih nggak tuh? Kalau di got tuh. Kotor kan pasti. Coba kalian lihat, ada nggak bekas botol-botol di situ? Botol-botol di got kalian. Coba kalian lihat. Pastinya ada ya. Pastinya ada. Tidak mengelola air dengan baik. Nah, sesudah mandi ya, jebur aja, main jebur. Terus habis airnya diisi lagi. Terus selesai mandi, nggak dimatikan kerannya. Tadi karena isi air kan, dihidupkan kerannya, nggak dimatikan kerannya. Itu contoh mengelola air dengan tidak baik, ya. Dan tidak menghemat energi. Nah, tuh. Biasanya orang-orang ya ada kipas dihidupkan aja. Mendingan nanti dibilang emak, kok ini nggak dimatikan? Terus katanya supaya ruangannya dingin. Ya kan begitu. Ya orang bisa memboros listrik kok. Dan itu bisa juga menyebabkan mati lampu atau turun ya, jeglek. Biasanya orang Indonesia tuh bilang jeglek. Turun dia mati lampu. Kita bisa menghidupkannya. Kita matikan semua listriknya di sini, terus kita hidupkan lagi lewat apa aja tuh PLA-nya ya. Nah, lewat apa ya? Lupa apa tuh? Gak tahu gua apa namanya. Kayak box pengantar listriknya itu. Nah, lanjut lah ya. Masih saja ada memburu binatang-binatang yang dilindungi. Kalau komodo nggak lagi ya, karena komodo hampir punah ya. Komodo nggak boleh lagi diburu ya. Komodo tuh hanya ada di tempat-tempat tertentu. Misalnya Pulau Komodo. Pulau Komodo ya. Pulau Komodo itu dilindungi loh. Tetapi ada sebagian orang meminta Komodo untuk menjadi kebun binatang. Misalnya Taman Safari yang ada di Jakarta. Tuh, diminta satu. Kalau mati, diminta lagi. Demi hanya untuk taman wisata aja ya. Mengambil tanaman langka yang dilindungi untuk dijual dan sebagainya. Kalau tanaman langka itu misalnya apa ya? Tanamannya langka lah. Terus diambil. Ya kan nggak boleh kan? Agar bisa dibudidayakan. Agar bisa dilindungi. Nggak punah ya. Tapi masih aja diambil. Terus berhadapan dengan masalah tersebut, muncullah orang-orang peduli dan menjadi pelopor. Nah, disinilah superhero-nya datang ya.
Nih, mereka penuh semangat dan cinta akan lingkungan. Lingkungan. Nah, lingkungan ini paling penting ya. Kata-kata lingkungan ini paling penting atau enggak gua sorot 2 kali nih. Salah. Bertindak melestarikan lingkungan. Nah, melestarikan lingkungan. Jadi ada misalnya orang yang membakar hutan dilarang, dilarang. Mereka semua perlu didukung. Nah, jadi kalau ada orang yang kayak itu, kalau ada orang yang seperti superhero, orang yang peduli, kita harusnya mendukungnya ya. Jangan malah kita marahi. Itu malah dia malah berbuat jahat yang awalnya baik. Ya. Terus banyak orang perlu melakukan tindakan pelestarian dengan mengelola tanah dengan baik seperti bercocok tanam secara organik. Nah, orang melakukan tindakan pelestarian ya. Nah, pelestarian akan lingkungan, mengelola tanah dengan baik. Nah, jadi kalau misalnya ada tumbuhan itu lebih baiknya kita siram dan beri pupuk. Tapi jangan mentang-mentang udah disiram gak usah diberi pupuk. Bisa-bisa aja sih, bisa-bisa aja. Tetapi kalau mau cepat tumbuh itu bisa diberi pupuk. Bercocok tanam secara organik. Nah, apa ya organik gue lupa. Sampah organik dan anorganik atau non-organik ya. Lupa gue coy. Ada pelajarannya tuh. Organik itu sampah yang bisa diolah ya. Kalau non-organik itu nggak bisa diolah. Bisa jadi begitu ya. Terus ada lagi mengelola air dengan membuat sumur resapan. Mengelola air dengan sumur resapan. Nah, ini cocok sekali ya. Ini bagus kalau misalnya hujan. Itu ada baiknya kalian membuat sumur resapan yang bisa menampung air. Ya, sumur resapan itu pasti dari tanah ya. Kita sudah mempelajari IPA tadi. Tema 8 subtema 2 tadi. Nah, di situ kalau tanah itu kita udah jelaskan bahwa tanah itu bisa menyaring ya, akar-akar pohon dan tanah itu bisa menyaring air sehingga jernih dan bersih ya. Jadi ada baiknya kalian buat sumur resapan ya. Dan menanam pohon untuk penghijauan. Menghemat energi, mengelola sampah dengan baik, dan tidak berburu binatang atau tanaman langka untuk dijual. Ini dengan. Aduh, gua udah berapa lama gua video hanya untuk itu. Ya, mungkin sampai segini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena takutnya kalian terlalu lama dan bosan. Jadi ini